Ibu Elsa ini ada seorang rekan kami kenal dekat, sudah mendengarkan keluhan dari sang istri bahwa suaminya ini menunjukkan gejala-gejala berkeluarga lagi di tempat kerjanya di Kalimantan. Istri tinggal di Jakarta ini. Tahu-tahu bulan lalu dia menerima WhatsApp ada scan akta cerai. Kaget sekali karena tidak pernah ada pembicaraan mengenai itu, dan si suami ini yang kalau dengan akta itu kan berarti sudah mantan, tetapi kalau secara formal belum sah kan masih suami. Nah, suaminya ini sudah berkeluarga dan sudah punya anak di tempat kerjanya di Kalimantan. Tindakan apa ini yang bisa dilakukan oleh rekan kami yang wanita ini kan, karena hanya dikasih seuplit uang saja, tidak ada perhitungan-perhitungan yang lain. Apakah ada proses pembelaan atau apa yang harus dilakukan oleh teman kami yang wanita ini? Ya itu gini ya, ada aturannya bahwa perceraian itu lokasinya pengadilan itu di tempat keberadaan si istri. Oh, itu dasar hukum. Oh, jadi istri yang tinggal di Jakarta, akta cerainya itu di Kalimantan? Nggak bisa. Nggak mungkin. Berarti ada pemalsuan. I see. Jadi harus di Jakarta. Jadi kita harus pertahankan KTP-nya, dipertahankan juga kartu keluarga. Nah itu saya nggak bisa jelasin karena saya belum lihat data ya. Yeah. Tapi saya kasih tahu prinsip-prinsip. Jadi harus di keberadaan istri. Udah itu mutlak. Biarpun suaminya di ujung langit, tetap di istri. Berarti itu ada pemalsuan. Ya itu kita nggak tahu. hukum. Ya jelas pidana. Jelas pidana. Terus kemudian itu harus ada proses, jadi ada pemanggilan kepada istri. Jadi si suami kalau mau menggugat cerai karena keberadaan bersamanya di Jakarta, berarti kan dia harus gugatnya di pengadilan keberadaan si istri. Itu pertama. Saya nggak tahu gimana caranya dia melakukan hal itu sampai ada putusan di sana. Apakah dia bikin kakak juga di sana? Saya nggak tahu ya kan. KTP-nya bagaimana segala kan harus dilihat juga surat KTP aslinya. Ada panggilannya, kan ada panggilan untuk kehadirannya, ada mediasi. Jadi itu banyak tahap yang di skip, ya. Itu satu hal persoalan. Persoalan kedua, bahwa dia sudah kawin dan punya istri lagi, punya anak lagi, dan itu kalau dia memang ada perkawinannya, itu dia kena pasal 279 KUHP yang ancaman hukumannya 9 tahun. Oh iya. Tinggal dia pilih-pilih aja mau pilih yang mana, mau satu kasus kita pidanain, terus satu kasus lagi kita pidanain, nanti ya baru dia kita negosiasi, lu mau bayar berapa sama kita, kan gitu. Kasihan dong istri teraniaya begini. Gua kalau laki-laki kayak gini, laki-laki jahanam nggak bisa selamat ya sama saya. Waduh ibu, jadi kalau gitu ini serius ya? Serius. Jangan main-main. Zaman dulu masih bisa, sekarang sih ya perempuan-perempuan kan juga nggak bodoh gitu. Jadi apa yang bisa dilakukan teman wanita ini Bu? Menghubungi Ibu, konsultasi dengan Ibu atau bagaimana? Nanti baru saya kasih arahan-arahan untuk jalan. Jadi ini bentuk kezaliman ya? Iya. Bukan jolim ya, jolim untuk hati kita, tapi untuk hukum di negara ya dia pidana. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, ini memang menyedihkan karena tidak semua wanita itu tegas tentang sesuatu yang sudah diketahuinya. Sebetulnya sudah tahu lama itu, sudah mengeluh gitu. Kalau dinasehati dia itu istilahnya masih denial gitu, masih menghindari kenyataan gitu, berharap sampai dia kaget dapat akta cerai. Nah, jadi sahabat-sahabat saya sebetulnya nggak boleh berharap sih boleh, tapi datangi dan selidiki, jangan terus terpisah. Nanti salah satu unsur dari bahwa
bahwa kenapa dicerai karena dia bilang saya salah, saya punya istri, kok istri saya nggak datang, ya saya cari istri baru. Jadi saya sebagai laki-laki akan jawab begitu. Kan saya udah bosan dengan ucapan-ucapan itu. Tapi ya sahabat-sahabat saya yang baik hatinya yang mengalami hal yang serupa, bisa konsultasikan dengan Ibu Elsa. Ibu Elsa wanita yang sudah bisa rasakan tadi tuh ketegasannya, bahkan ada semacam rasa murka begitu. Mudah-mudahan ini bisa melindungi rekan-rekan yang kalau ketahuan dari awal dan tahu bahwa Anda didampingi oleh penasihat hukum sebaik Ibu Elsa, laki-laki yang berencana zalim seperti itu mungkin bisa membatalkan rencananya. Iya betul. Gitu ya. Ingat anak-anaknya, kasihan. Dan tadi loh hukumannya 9 tahun, itu baru hanya dari satu sisi, belum pemalsuan aktanya. 7 tahun. Itu 7 tahun, Ibu hafal semuanya ya. So, itu ya, terima kasih banyak Ibu Elsa. Mudah-mudahan teman-teman dan teman kami tadi juga bisa mengambil nilai positif dan mungkin mudah-mudahan bisa lebih tegas bertindak setelah ini. Iya. Ya, terima kasih banyak Ibu Elsa.